Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah islami dan para wali. Tidak kurang dari 28.000 pondok pesantren yang terdapat di Indonesia dengan jumlah santri jutaan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tempat para santri menimba ilmu. Paling tidak, lembaga ini memiliki 5 unsur utama, yaitu pondok, masjid, santri, pengajian kitab klasik, dan kiai. Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, terdapat sekitar 200.000 santri yang tersebar di lebih dari 2.200 pondok pesantren. Di bawah ini, Latazan ID menghadirkan 9 pondok pesantren yang berada di wilayah Jabodetabek. Adapun pondok pesantren tersebut sebagai berikut. 1. Pesantren As-Sidikiyah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pondok pesantren As-Sidikiyah didirikan oleh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Pondok pesantren yang terletak di bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini berdiri pada Rabiul Awal 1406 Hijriah bertepatan dengan Juli tahun 1985 Masehi. Pondok pesantren As-Sidikiyah tidak hanya memberikan pendidikan keagamaan, tetapi juga pengetahuan umum. Tak pelak, pondok pesantren ini juga membuka pendidikan formal, mulai menengah pertama hingga perguruan tinggi, yaitu Mahat Ali Saidus Sidikiyah yang fokus pada kajian sejarah kebudayaan Islam Nusantara. 2. Pesantren Darul Rahman, Jagaraksa, Jakarta Selatan. Pondok pesantren Darul Rahman didirikan oleh Kiai Haji Syukron Mamun, Kiai Haji Abdul Qadir Rahman, Kiai Haji Antung Ghazali, dan Kiai Haji Masyuri Baidowi pada tanggal 11 Januari tahun 1975 Masehi. Pondok pesantren yang terletak di Jagaraksa, Jakarta Selatan ini menggunakan sistem kurikulum terpadu antara sistem modern Gontor Ponorogo dengan sistem pondok pesantren Salafiyah tradisional. Para santri ditekankan untuk memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris sekaligus kemampuan memahami pengkajian kitab-kitab kuning. 3. Pondok pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Pondok pesantren Al-Hamid didirikan oleh Haji Hamid Jiman, seorang pengusaha yang menaruh kekaguman luar biasa terhadap sosok Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gus Mik. Pesantren ini mulai dibangun pada tahun 1995 di Cilangkap dengan nama Pondok Pesantren Terpadu Cilangkap. Pembangunan pesantren baru rampung pada tahun 2002 akibat krisis moneter yang sempat melanda Indonesia. Para santri di dalamnya mendapatkan pengetahuan keagamaan yang maksimal. Mereka juga belajar dalam pendidikan formal. Pesantren ini memiliki lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat kanak-kanak hingga menengah atas atau aliyah. 4. Pondok pesantren Al-Sakofah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Pondok pesantren Al-Sakofah ini didirikan dan diasuh oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, tahun 2010 sampai tahun 2021 yaitu Prof. Kiai Haji Said Akil Siroj. Para santri mempelajari pengetahuan agama sebagaimana pesantren salaf, sekaligus mendalami pengetahuan umum di madrasah, mulai tingkat menengah pertama hingga menengah atas. 5. Pondok pesantren Pagentongan, Bogor. Pondok pesantren Pagentongan merupakan komplek pesantren yang berada di Pagentongan, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Di sini, terdapat beberapa pesantren yang didirikan oleh keturunan dari Mama Kiai Haji TB Muhammad Falak bin Abbas, seorang ulama lintas zaman. Abah Falak, sapaan akrabnya, mendirikan pesantren di tempat tersebut pada tahun 1901. Ia hijrah dari tempat kelahirannya di Banten. Di pesantren ini, terdapat program menghafal Al-Quran, pengajian kitab kuning, dan pendidikan formal. 6. Pesantren Al-Hikam, Kukusan, Depok. Pondok pesantren Al-Hikam didirikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, tahun 1999 sampai tahun 2010, Kiai Haji Hashim Muzadi. Pesantren ini diperuntukkan bagi mahasiswa. Selain mereka yang berkuliah di luar, pesantren ini juga memiliki Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, STKQ, yang diresmikan pada tanggal 9 Januari tahun 2011. 7. Pesantren An-Nahdoh, Depok. Pondok pesantren An-Nahdoh Islamic Boarding School didirikan oleh Haji Hilmi Muhammadiyah, Haji Asrorun Niam Soleh, Haji Sultan Fatoni, Abdullah Masud, Ridwan Tayyeb, dan Khairul Hadi Nasution pada tahun 1997 Masehi. Pesantren ini dibangun dengan semangat integrasi keilmuan agama dan umum. Karenanya, para santri mendalami pengetahuan agama sekaligus pengetahuan umum yang diperoleh di pendidikan formal berupa Madrasah Sanawiyah, MTS, untuk tingkat menengah pertama dan Madrasah Aliyah, MA, untuk tingkat menengah atas.
Saat ini, pesantren diasuh oleh Haji Asrorun Niam Soleh. Ia juga merupakan Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Khatib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, serta dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Pesantren Darussunnah, Ciputat, Tangerang Selatan. Pondok Pesantren Darussunnah didirikan oleh Prof. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub pada tahun 1997 Masehi atau 1418 Hijriah. Pesantren ini berkembang menjadi lembaga selayaknya kampus. Namun, mahasantri di sini harus terlebih dahulu berstatus mahasiswa di kampus-kampus sekitar pesantren, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Ilmu Al-Quran, IIQ, Jakarta, ataupun Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ, Jakarta, dan lainnya. Para mahasantri di Pondok Pesantren Darussunnah secara khusus mengkaji bidang hadis. Mereka akan diajarkan berbagai pengetahuan mengenai hadis, mulai dari ilmu hadis, rijal hadis, hingga menghatamkan kitab-kitab hadis, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan lainnya. Dalam perkembangannya, pesantren ini juga membuka program untuk santri di tingkat menengah pertama, sanawiyah, dan menengah atas, aliyah, yang juga takhasus dalam bidang hadis. Saat ini, Pondok Pesantren Darussunnah diasuh oleh Ustadz Haji Ziaul Haramain, putra Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. 9. Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis, Jatiwaringin, Bekasi. Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis didirikan oleh Kiai Haji Abu Bakar Rahziz dan Nyai Hajahem Badriyah Fayumi pada tahun 2000. Pada awalnya, hanya pengajian bagi anak muda sekitar mulai sore hingga malam, kemudian berkembang dengan pembangunan pondok bagi mereka yang belajar mengaji di tempat tersebut. Saat ini, pesantren juga sudah memiliki pendidikan formal. Kedua pengasuh pesantren ini merupakan ulama yang aktif di Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Nahdlatul Ulama. Kiai Abu Bakar juga tercatat sebagai Wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, PCNU, Kota Bekasi dan Ketua I Dewan Masjid Indonesia, DMI, Kota Bekasi. Sementara Nyai Badriyah juga tercatat sebagai Awan PBNU dan Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI. Tentu masih banyak pesantren lain yang keren dan baik dilihat dari berbagai sisinya. Pesantren-pesantren di atas hanya sebagian kecil di antaranya. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Terima kasih.